warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu, mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga pada hari ini sama-sama diberi kesehatan, kekuatan, dan mendapatkan hal yang sangat bermanfaat. Amin. Mohon maaf Ibu, saya sekarang mau menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan dampak dari stunting. Yang perlu diketahui pertama, ibu-ibu harus tahu apa dampaknya ketika calon anak ibu atau anak ibu sudah terlanjur stunting. Baiklah Ibu, kita santai saja Ibu. Jadi pembelajaran ini kita belajar bersama sehingga dapat memperoleh ilmu bersama dan dapat dilaksanakan bersama. Ibu ketahui bahwa ada dua penyebab kaitannya stunting Ibu. Ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung sehingga anak itu menjadi stunting. Kira-kira dari dua penyebab itu, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, Ibu ada yang tahu? Baiklah Ibu, saya coba kasih kertas agar leluasa menjawab Ibu. Saya ambilkan kertas dulu. Terus Ibu nanti ditulis penyebab langsung menjadi stunting, diantaranya, tidak harus semua Ibu, banyak enggak apa-apa, sedikit enggak apa-apa, satu pun juga enggak apa-apa Ibu. Penyebab langsung, satu apa, dua apa, dan seterusnya. Penyebab tidak langsung Ibu juga, kalau Ibu tahu ditulis satu apa, dua apa, dan seterusnya. Tidak tahu, tidak apa-apa Ibu, kita belajar bersama di sini. Di sini saya sediakan gambar pohon dan rantingnya Ibu. Nanti kertas yang Ibu tulis itu tempelkan. Penyebab langsung tempelkan di pohonnya. Kemudian penyebab tidak langsungnya Ibu tempelkan di rantingnya. Jadi apa maksud dan tujuan seperti itu nanti kita simak bersama. Baiklah Ibu, terima kasih sudah semuanya ditempelkan. Sekarang gini, jika sebuah pohon, di pohonnya itu ada beberapa penyakit yang nempel, juga di rantingnya banyak penyakit yang nempel, maka anggaplah benalu dulu yang nempel. Di rantingnya banyak benalu, di pohonnya banyak benalu, sehingga buah yang akan tumbuh dari pohon itu seperti apa dibandingkan dengan pohon
yang tidak ada benalunya. Baiklah Ibu, sudah dipahami. Begitulah calon anak dan anak kita ketika sudah ada tanda-tanda sebab langsung dan tidak langsung yang terjadi kepada anak dan calon anak kita, maka tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi Ibu tahu kan, stunting itu apa? Gagal tumbuh, pendek, kurang gizi, dan macam-macam Ibu. Lah, penyebab itu Ibu dapat berdampak kepada anak dan calon anak siapapun yang merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya Ibu, bukan hanya terganggu postur tubuhnya Ibu, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, perkembangan pemikirannya Ibu, perkembangan kecerdasannya Ibu. Itu semua akan terganggu Ibu. Nah, ketika sudah perkembangan otak, perkembangan pemikiran, perkembangan kecerdasannya terganggu, maka yang jelas Ibu, kita sebagai generasi bangsa Indonesia maka tidak akan kita peroleh sebuah harapan. Kita tidak akan bisa mengharapkan sesuatu yang lebih maju ke depan Ibu. Juga Ibu, diketahui bahwa pengaruh stunting pada anak itu adalah pertumbuhan anak terhambat, di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya itu. Dua, daya tangkap anak itu kurang maksimal. Kemudian prestasi di bidang akademik anak itu kurang baik. Kemudian ukuran tinggi badannya cenderung lebih pendek di antara yang lain yang seusianya. Serta yang paling ini adalah mudah terserang penyakit. Itu pengaruh dari beberapa penyebab yang tadi. Jadi, stunting itu bisa diistilahkan dengan 3G. Gagal tumbuh, gagal kembang, yang ketiga gagal metabolisme. Yang dimaksud dengan gagal tumbuh Ibu, suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan usianya, berat badan yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. Ada di buku KIA-nya itu Ibu. Setiap bulan di posyandu itu ditimbang, diukur. Ada, itu juga harus dilihat. Ada warna-warna di situ, ada naik kan.
itu dilihat ibu, apakah anak ibu ada kemajuan atau ada kemunduran gitu. Jadi sebagai orang tua itu harus terus memantau, karena itu adalah generasi jenengan setuju, generasi kita semua, generasi bangsa. Yang kedua, gagal kembang. Kegagalan tumbuh kembang anak pada anak baru lahir itu sampai dengan usia 2 tahun berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik, sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal. Umumnya kegagalan itu pada tumbuh kembang anak. Mengapa? Karena disebabkan oleh kebutuhan nutrisi dan stimulasi yang kurang memadai, Ibu. Bisa dipahami, Ibu. Ketika nutrisi sudah kurang, gizi kurang gitu, kemudian stimulasi lah juga tidak pernah. Itulah yang menjadi penyebab, Ibu. Oke, baik, terima kasih, Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah gangguan metabolisme. Gagal di metabolisme, Ibu. Kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak, umumnya kelainan genetik yang mengakibatkan gangguan pada metabolisme, sehingga zat pertumbuhan dan perkembangan yang berperan dalam metabolisme sel hilang atau rusak sama sekali. Selain itu, dapat juga diakibatkan oleh makanan, racun, infeksi, dan macam-macam yang lain. Nah, ketika seorang anak mengalami gangguan metabolisme, proses kerja organ tubuhnya itu, Ibu, terganggu, sehingga berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Tidak sebagaimana orang yang semestinya, tidak sebagaimana orang yang normal biasa. Ini perlu dan sangat-sangat harus diperhatikan, Ibu. Baik, Ibu, sudah capek, Ibu. Kita santai, Ibu, santai. Jadi ayo kita main nyanyi-nyanyi dulu, Ibu. Nyanyian apa, Ibu, yang tahu? Sekarang musimnya tiktokan ya, Ibu. Atau apa tuh? Terakhir, Ibu, ya, biar tidak lama-lama, Ibu. Jadi dampak stunting itu adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Dampak jangka panjangnya itu adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Ya, itu ya, Ibu. Sudah. Ada yang perlu ditanyakan, Ibu? Ya, sudah. Terima kasih. Saya akhiri. Bulan yang akan datang nanti kita lanjut lagi. Jadi saya sampaikan mohon maaf kurang dan lebihnya. Mungkin ada suatu hal yang kurang berkenan di para ibu-ibu. Saya mohon maaf yang tidak ada batasnya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.